seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama dengan NIM 240410801114. Saya di sini akan mewawancarai kakak kedua tentang mengenai pengurusan OSIS di sekolah Anda. Apakah boleh ditanya? Boleh. Sebelumnya boleh diperkenalan dulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ubaidillah Isyal Mubarak dan Saya Ananda Syifa Azhara. Baik, saya di sini akan memberikan pertanyaan tentang apa motivasi Anda bergabung dengan organisasi OSIS di sekolah. jika dari saya ingin belajar menjadi lebih bertanggung jawab dan membantu sekolah ini, kegiatan sekolah ini menjadi lebih baik dan maju untuk kedepannya. Baik, kalau dari saya itu untuk mengembangkan keterampilan dan kepemimpinan, terus meningkatkan kesadaran partisipasi. Pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi di OSIS dan bagaimana kamu mengatasinya? Mungkin tantangan terbesar OSIS itu adalah waktu, karena untuk membagi waktu ini sangat susah antara belajar dan kegiatan OSIS. Tapi saya akan mencoba untuk mengaturnya sebaik mungkin. Kalau dari saya itu komunikasi yang efektif. Jadi sama komunikasi dengan anggota OSIS dan guru siswa, terus menghadapi perbedaan pendapat dari teman-teman OSIS kami. Berarti, menurut pendapat Anda, apa peran OSIS dalam membangun karakter diri siswa itu? Itu sangat sangat penting karena itu dapat mengembangkan kemampuan siswa-siswa dalam organisasi dan membantu dalam berkembang seperti dalam kegiatan lomba dan bisa meningkatkan komunikasi antar kelas. Kalau dari saya itu membangun rasa tanggung jawab dan mengembangkan keterampilan komunikasi serta meningkatkan kepercayaan diri. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah membantu saya mewawancarai tentang pengurusan OSIS di sekolah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ubaidillah Isyal Mubarak yang akan mewawancarai kalian. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia diwawancarai. Bisa perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Anand Pratama dengan NIM 240410801114. Baik, saya Dita Sari dengan NIM 240410801125. Baik, terima kasih. Selanjutnya apakah boleh saya memulai wawancara ini? Boleh. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang organisasi pramuka? Baik, menurut pendapat saya, organisasi pramuka di tingkat SMA disebut dengan hambalan dan anggotanya adalah pramuka penegak. Kami melaksanakan berbagai kegiatan untuk melatih kedisiplinan, kerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat sekitar. Menurut pendapat saya, selain melatih kedisiplinan dan tanggung jawab, pramuka juga mengajarkan banyak keterampilan hidup seperti kerjasama tim, kepemimpinan, dan kemampuan bertahan di alam. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa saja kegiatan
rutin yang dilakukan di sekolah? Baik, kami mengadakan latihan rutin setiap minggu mengikuti perkemahan seperti Persami atau Laimuna dan juga kegiatan sosial seperti bakti lingkungan, donor darah dan penggalangan dana bencana. Apa manfaat yang kalian rasakan di dalam organisasi pramuka atau dalam kegiatan pramuka? Baik, yang saya dapatkan itu manfaatnya yang pertama membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua mengembangkan kepemimpinan dan kerjasama tim. Yang ketiga melatih keterampilan hidup. Yang keempat menumbuhkan jiwa sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Baik, manfaat menurut pendapat saya sangat banyak. Saya belajar kepemimpinan, kerjasama tim, dan menjadi lebih disiplin secara bertanggung jawab. Pramuka juga membantu saya lebih percaya diri saat berbicara di depan umum. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa tujuan kalian di dalam organisasi pramuka ini? Tujuan saya yang pertama itu membina generasi muda agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berkarakter kuat. Yang kedua mencetak pemuda yang cinta tanah air dan siap menjadi pemimpin di masa depan. Menurut saya, tujuan pramuka, saya berharap pramuka menjadi wadah yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa, serta makin banyak yang sadar bahwa pramuka bukan hanya berbaris, tapi tempat belajar kehidupan. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, apa harapan kalian untuk organisasi pramuka ini di masa depan? Saya juga berharap pramuka ini bisa menjadi organisasi yang modern, mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan nilai-nilai dasar kepermukaan seperti kedisiplinan tadi kan, dalam menghadapi kepedulian sosial, menghadapi era digital dan tentang global. Pramuka bisa menjadi jembatan bagi siswa untuk tetap berpegangan pada nilai moral yang kuat sambil membekali diri dengan keterampilan hidup yang relevan. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewawancarai kakak tentang organisasi budaya di sekolah Santri ekstrakurikuler yang pernah kakak ikuti. Boleh, silakan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya kak. Bisa perkenalkan diri? Nama saya Ayla Dwi Anggraini, NIM 2404 1080 127. Saya mantan pemain basket di 2 tingkatan. Pertama SMP-nya di SMP 36 Palembang. Yang kedua di SMK-nya di SMK Minajaya Palembang. Sejak kapan kakak mulai bermain basket? Saya mulai bermain basket sejak usia 13 tahun. Awalnya hanya ikut-ikutan teman, tapi lama-lama saya suka sama olahraganya. Apa yang membuat kakak tertarik dengan basket? Saya suka dinamika permainannya. Basket itu cepat, membutuhkan kerjasama tim dan strategi. Selain itu, saya juga terinspirasi dari pemain NBA seperti Stephen Curry. Apa tantangan terbesar menurut kamu yang kamu hadapi selama bermain basket? Menjaga konsistensi performa, terutama saat latihan dan pertandingan berturut-turut. Juga membagi waktu di antara sekolah dan latihan cukup menantang. Bagaimana kamu mengatasi tantangan basket? Saya mengatasi tantangan dengan belajar mengatur waktu dengan baik, fokus saat latihan, dan disiplin saat belajar. Dukungan dari pelatih dan keluarga juga sangat membantu. Terus apa manfaat kamu mengikuti ekskul basket? Mengikuti ekskul basket memiliki banyak manfaat.
bermanfaat baik secara fisik, mental, maupun sosial. Seperti meningkatkan kesehatan fisik, melatih kerjasama tim, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab, mengurangi stres dan meningkatkan mood, menumbuhkan jiwa kompetentif yang sehat, membangun rasa percaya diri, menambah teman dan relasi sosial, dan membuka peluang prestasi. Oke, kalau tujuan bermain basket itu ada apa aja kalau boleh tahu? Tujuannya itu ada beberapa ya Kak, yaitu 1. Meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh, 2. Melatih kerjasama dan komunikasi dalam tim, 3. Meningkatkan kemampuan motorik, konsentrasi, dan koordinasi, 4. Menyalurkan hobi dan minat terhadap olahraga, 5. Mengembangkan sikap sportif, disiplin, dan pantang menyerah, 6. Membangun rasa percaya diri dan jiwa kompetitif, dan 7. Menjadi sarana meraih prestasi di bidang olahraga. Terus apa harapan kakak ke depan dalam dunia basket ini? Menurut saya harapan itu sportivitas dan nilai-nilai positif saja. Harapan agar basket tetap menjadi ajang yang menjunjung tinggi sportivitas, kerjasama tim, dan membangun karakter, bukan hanya sekedar mengajar kemenangan. Terima kasih banyak Kak waktunya.